Halo Sobat Pintu Berkat, dan juga bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, selamat datang di Pintu Berkat Channel. Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu terjebak dalam pola yang itu-itu saja, meskipun sudah mencoba berbagai cara untuk berubah? Mungkin ada suara di sekitarmu yang berkata, kamu perlu pelayanan pelepasan. Tapi, benarkah hanya dengan satu ritual atau formula ajaib, kita bisa mengubah karakter dan kebiasaan yang sudah mendarah daging? Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai apa sebenarnya kekeliruan pemahaman pelayanan pelepasan, dan bagaimana seharusnya kita menyikapi tantangan perubahan hidup menurut kebenaran Alkitab. Jadi, tetaplah bersama kami, karena di akhir pembahasan, kamu akan mendapatkan perspektif baru yang menggugah dan menyentuh hati. Pernahkah kamu bertanya, mengapa meskipun sudah didoakan dan diberi nasihat, hidupku masih terasa berat dan tidak berubah? Atau, pernahkah juga kamu bertanya, kok pasanganku gak berubah-berubah ya karakternya? Padahal, dia seorang pelayan jemaat atau pengerja di gereja. Ia juga sudah beberapa kali dilayani pelepasan. Jawabannya mungkin lebih dalam dari yang kita bayangkan. Sebelum kita mengkritisi apa yang keliru, mari kita pahami dulu apa itu pelayanan pelepasan menurut Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa Tuhan Yesus secara konsisten menunjukkan kuasa atas segala kejahatan. Di setiap kesempatan, Ia mengusir setan dengan otoritas yang diberikan oleh Bapa. Begitu pula para rasul yang meneruskan misinya, melakukan mujizat dan mengusir roh jahat sebagai tanda bahwa kerajaan Allah telah tiba. Namun, perlu kita ingat bahwa pelayanan pelepasan bukanlah sebuah jimat atau metode instan yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan seseorang. Ia merupakan manifestasi dari keselamatan dan pembebasan yang datang dari hubungan yang hidup dengan Kristus. Di dalam Markus 16 ayat 17, Yesus berkata bahwa orang percaya akan melakukan tanda-tanda, termasuk mengusir setan. Tapi, apakah itu berarti setiap masalah kehidupan bisa disembuhkan hanya dengan satu tindakan pelepasan? Di sini, kita harus berhati-hati. Terkadang, dalam konteks pelayanan, ada kecenderungan untuk menyederhanakan persoalan yang kompleks menjadi sekadar pelepasan setan saja. Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, kamu hanya perlu pelayanan pelepasan dan semua masalah akan hilang? Mari kita lihat lebih jauh mengapa pernyataan seperti itu harus dipertanyakan. Dalam praktiknya, ada beberapa kekeliruan yang kerap terjadi ketika pelayanan pelepasan dijadikan solusi tunggal atas permasalahan hidup. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, formula dan ritual mekanis. Banyak yang berpikir bahwa dengan mengucapkan kalimat tertentu atau mengikuti ritual yang telah terstandarisasi, segala permasalahan bisa teratasi.
Padahal, pelayanan yang sejati haruslah berakar pada pertobatan dan kesadaran akan karya penebusan Kristus. Bayangkan nih, kamu membeli obat yang dijual sebagai formula ajaib tanpa memahami dosis atau cara kerjanya. Tentu saja, jika tidak digunakan dengan benar, obat itu tidak akan menyembuhkan penyakitmu. Kedua, sensasionalisme emosional. Di beberapa tempat, pelayanan pelepasan sering disajikan dengan drama dan tanda-tanda luar biasa, sehingga penekanan bergeser dari inti pembebasan rohani menuju pengalaman spektakuler semata. Kita harus ingat bahwa tujuan utama adalah pembebasan sejati yang membawa perubahan hidup, bukan sekadar tontonan yang menghibur sesaat. Ketiga, klaim otoritas berlebihan. Ada pula yang mengklaim memiliki otoritas penuh untuk mengusir segala jenis kebiasaan buruk dan karakter negatif. Seakan-akan setiap orang percaya secara otomatis memiliki kekuatan tersebut. Padahal otoritas itu bersumber semata dari Yesus Kristus. Dengan mengabaikan konteks ini, kita justru jatuh ke dalam penyalahpahaman bahwa segala sesuatu bisa diatasi dengan satu tindakan tanpa disertai pertumbuhan rohani yang menyeluruh. Keempat, mengabaikan proses pertobatan dan pembaruan. Pelayanan pelepasan sering dipandang sebagai solusi cepat. Padahal, transformasi hidup yang sesungguhnya memerlukan proses pertobatan, pembaharuan pikiran, dan disiplin rohani. Penasaran? Bagaimana sebenarnya perubahan hidup terjadi? Terus ikuti pembahasan ini, karena jawabannya akan membawa kita lebih dalam ke inti transformasi yang sejati. Jadi, menyederhanakan persoalan hidup hanya dengan pelepasan saja, tanpa menyentuh akar permasalahan di hati dan pikiran, justru akan membuat kita terus terjebak dalam siklus yang sama. Lantas, bagaimana seharusnya kita memahami proses perubahan hidup? Jawabannya terletak pada pendekatan yang holistik. Transformasi hidup yang sejati adalah perpaduan antara pembebasan rohani, pertobatan yang tulus, dan pembaruan hati serta pikiran. Di dalam Efesus 4 ayat 22-24, kita diajarkan untuk menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Hal ini tidak hanya terjadi melalui satu ritual atau pelayanan pelepasan, tetapi melalui perjalanan hidup yang melibatkan pertobatan, yaitu suatu kesadaran mendalam akan dosa dan keinginan untuk kembali kepada Allah. Berikutnya, pembaharuan pikiran, yaitu mengubah cara pandang kita melalui pengajaran firman, sehingga pola pikir kita selaras dengan kehendak Allah. Berikutnya, disiplin rohani. Melalui doa, persekutuan, dan sakramen, kita terus diperkuat dalam iman dan kedewasaan rohani. Bayangkan perubahan hidup seperti menanam sebuah pohon. Pohon itu tidak tumbuh besar hanya dengan menyiramnya satu kali. Ia membutuhkan perawatan, pemupukan, dan waktu untuk akarnya tumbuh kuat. Demikian pula dengan hidup kita. Jika hanya mengandalkan satu suntikan pelayanan pelepasan, tanpa disertai pertumbuhan rohani secara menyeluruh, maka perubahan itu pun akan sebatas permukaan.
Jadi, apakah kamu siap menggali lebih dalam untuk menemukan kunci transformasi hidup yang sejati? Karena jawabannya ada di dalam hubungan pribadi yang terus-menerus dengan Tuhan. Penting juga untuk diingat bahwa setiap perjalanan pertumbuhan itu unik. Tidak ada metode instan yang bisa menggantikan kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pelayanan pelepasan harus dilihat sebagai salah satu alat bantu, bukan sebagai obat mujarab untuk segala masalah. Seringkali, baik konselor gereja, pendoa syafaat, maupun pendeta dengan niat baik menyampaikan bahwa kamu perlu pelayanan pelepasan sebagai solusi atas persoalan hidup seseorang. Namun, kita harus ingat bahwa tugas mereka adalah membimbing dan mengarahkan kita kepada pertobatan sejati, bukan menggantikan tanggung jawab pribadi. Mereka berperan sebagai fasilitator yang membantu kita menyadari bahwa perubahan hidup harus dimulai dari dalam hati. Misalnya, seorang konselor yang baik akan mengajak kita untuk merenungkan pola-pola hidup yang sudah mengakar, mengajak kita berdoa dan membaca firman, serta memberikan pendampingan dalam proses pembaruan diri. Pendekatan yang sehat adalah ketika pelayanan rohani dan bimbingan gereja saling melengkapi. Konselor dan pendeta mengingatkan kita bahwa pelayanan pelepasan hanyalah salah satu bagian dari perjalanan rohani yang jauh lebih luas, yaitu pertumbuhan, disiplin, dan pembaruan hati. Jika kamu pernah merasa bahwa satu sesi pelepasan sudah cukup, ingatlah, perubahan sejati memerlukan komitmen dan usaha berkelanjutan dari dirimu sendiri. Dukungan dari pemimpin rohani adalah pendamping, bukan pengganti. Pada akhirnya, kunci perubahan terletak pada kesediaan hati untuk berubah. Tuhan tidak memaksa, tetapi mengundang kita untuk mengalami pembaruan yang sejati. Saat seseorang menolak untuk membuka hatinya, bahkan pelayanan terbaik sekalipun akan sulit memberikan dampak yang nyata. Itulah sebabnya, ketika kita mendengar pernyataan seperti "kamu perlu pelayanan pelepasan", kita seharusnya juga menanyakan, apakah hatimu sudah siap untuk berubah? Karena tanpa kesadaran dan komitmen pribadi, segala bentuk bantuan rohani, sekeren apapun, hanya akan menjadi upaya yang belum mencapai tujuannya. Bayangkan, jika kita mampu membuka diri sepenuhnya, bagaimana hidup kita bisa bertransformasi secara mendalam dan berkelanjutan? Mari kita rekap sejenak. Pelayanan pelepasan memang memiliki dasar yang kuat dalam Alkitab. Namun, jika dipakai sebagai solusi tunggal, tanpa disertai pertumbuhan rohani yang menyeluruh, kita justru akan kehilangan esensinya. Perubahan sejati datang dari hati yang mau bertobat, pikiran yang diperbaharui oleh firman Tuhan, dan disiplin hidup yang konsisten dalam persekutuan dengan sesama. Bagi kita, para penonton yang sedang mencari kebenaran dan harapan, ingatlah bahwa setiap perjalanan transformasi itu dimulai dari dalam diri sendiri. Jika video ini membuka mata dan hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara yang mendapat pencerahan. Tulis di kolom komentar pengalaman dan pendapatmu mengenai pelayanan pelepasan dan transformasi hidup. Kami ingin mendengar cerita dari kamu. Terima kasih Sobat Pintu Berkat sudah menyimak.
Dan semoga setiap langkahmu ke depan dipenuhi oleh rahmat dan penyembuhan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di video berikutnya di Pintu Berkat Channel.